Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kembali lagi bersama Pak Aris ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat kepada kita ya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita mengucap basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tak lupa doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah pemahaman kepadaku. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, insyaallah pada video kali ini kita akan mengetahui tokoh-tokoh dalam sebuah cerita. Ada tokoh utama, protagonis, tokoh pembantu. Nah, jadi teman-teman, jika kemarin kita sudah belajar tentang fiksi, tentang ceritanya dan jenis-jenisnya, nah maka sekarang kita akan belajar penokohannya ya. Posisi-posisi tokoh dalam cerita ya, teman-teman. Tokoh adalah pelaku yang mengemban peristiwa dalam cerita fiksi, sehingga peristiwa itu menjalin suatu cerita. Penulis menggambarkan tokoh dengan karakter masing-masing. Cara penulis menampilkan tokoh disebut penokohan. Tokoh dalam karya fiksi selalu mempunyai sifat, sikap, dan tingkah laku tertentu, yang selanjutnya disebut perwatakan. Dengan kata lain, perwatakan yaitu gambaran watak para pelaku melalui usia, latar belakang sosial, moral, suasana kejiwaan, agama yang dianut, aliran politik, ideologi, gerak, dan tingkah laku, cara berpakaian, jalan pikiran, atau ketika tokoh itu berhubungan dengan lainnya. Karakter tokoh dapat dibagi dalam beberapa jenis, antara lain sebagai berikut. Ditinjau dari peranan dan keterlibatannya dalam cerita dapat dibedakan. 1. Tokoh primer atau utama adalah tokoh yang selalu hadir dalam setiap peristiwa dan dipaparkan dalam cerita serta penentu terima cerita. 2. Tokoh sekunder atau bawahan adalah tokoh yang mendukung tokoh utama. 3. Tokoh komplementer atau tambahan tokoh adalah tokoh figuran yang membantu tokoh utama tetapi tidak begitu aktif. Dilihat dari perkembangan kepribadian tokoh dapat dibedakan atas. 1. Pelaku dinamis adalah tokoh yang dalam cerita dipaparkan sifatnya senantiasa berubah. 2. Pelaku statis adalah tokoh yang dalam cerita dipaparkan sifatnya tetap. Dilihat dari masalah yang dihadapi tokoh. 1. Simple karakter adalah tokoh yang mengalami masalah yang sifatnya singkat atau tidak sampai merubah jalan hidup. 2. Kompleks karakter adalah tokoh yang mengalami masalah yang sifatnya bermacam-macam sehingga sampai merubah jalan hidupnya. Dilihat dari watak yang dimiliki tokoh dapat dibedakan atas. 1. Tokoh protagonis adalah tokoh yang mendukung cerita atau memiliki perwatakan baik. 2. Tokoh antagonis adalah tokoh yang menentang cerita atau memiliki perwatakan buruk. 3. Tokoh tritagonis adalah tokoh yang membantu pelaku protagonis maupun antagonis. Karakter tokoh digambarkan dalam 3 dimensi, yaitu psikis, fisik, dan sosial. Dan fisik biasanya dilukiskan paling dahulu, baru kemudian sosialnya. Pelukiskan karakter pelaku dapat langsung melalui dialog yang mewujudkan watak dan perkembangan lakon. Tetapi banyak juga kita jumpai dalam catatan samping atau catatan teknis. Nah, jadi itu teman-teman ya, penjelasan tentang penokohan teman-teman ya. Dalam pembagiannya ada 2 ya teman-teman ya, ada tokoh utama dan tokoh pembantu. Dalam peranannya ada tokoh protagonis, ada tokoh antagonis, dan ada tokoh tritagonis teman-teman ya. Apakah teman-teman sudah paham? Ya, Bapak harap teman-teman paham ya. Nah, baik teman-teman, kita mengambil contoh aja tentang kisah si kancil teman-teman. Ada yang pernah mendengarnya atau pernah melihatnya di TV? Bapak juga pernah melihatnya. Jadi digambarkan si kancil adalah hewan ya teman-teman ya, hewan yang cerdik ya, hewan kancil atau rusa ya, rusa kecil ya, yang sangat cerdik dan pintar. Nah, itu bisa digambarkan si kancil ini adalah tokoh utama dan menjadi protagonis ya, yang baik dan suka menolong. Nah, tokoh pembantu yang lain bisa dilihat ya, ada hewan-hewan yang lain menjadi pendukung cerita dari si kancil tersebut ya. Ada tritagonis ya, dia sebagai pembantu, dan ada antagonis.
bisa diceritakan harimau selalu menjadi tokoh antagonis di cerita tersebut ya, karena selalu ingin memangsa kancil dan teman-temannya, atau buaya juga bisa. Nah, kita bisa mengetahui peranan tokoh-tokoh tersebut dari sifatnya teman-teman ya, seperti macan sifatnya sangat galak, buaya juga ingin memakan para teman-teman kancil ya, dan kancil selalu ingin menolong teman-temannya. Oke. Nah, jadi itu ya teman-teman ya, kita bisa pelajari hari ini tentang mengetahui tokoh-tokoh ya dalam cerita ya. Ada tokoh utama ya, tokoh pembantu dalam sifatnya protagonis, antagonis, dan tritagonis. Nah, baik teman-teman, alhamdulillah, insya Allah tidak ada tugas ya teman-teman ya, dipahami saja ya. Bapak harap teman-teman paham ya tentang penokohan ini dan cara mengetahuinya. Baik, pembelajaran hari ini cukup sekian ya teman-teman. Terima kasih. Jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.